Apa yang ada di kepala lo kalau dengar kata korupsi? Bisa gue jamin, yang langsung kebayang yaitu pemerintahan. Nah, di video kali ini kita bakal pemerintah-pemerintah yang paling korup di seluruh dunia, yang udah ngerusak demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, sampai ngikis kepercayaan publik. Kita juga bakal ngebahas negara-negara tertentu yang mengungkap statistik yang bisa bikin lo kaget dan dampak nyata yang mempengaruhi jutaan orang di dunia. Cuma perkara korupsi. Dan di akhir video lo bakal paham seberapa luasnya korupsi dan dampak besarnya terhadap masyarakat. Jadi siapin diri kalian buat ngungkap fakta-fakta tersembunyi di balik rezim korup. Dan kenapa penting buat kita untuk tetap terinformasi dan aktif dalam memerangi korupsi. Korupsi itu sebenarnya merujuk ke penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah demi keuntungan pribadi yang sangat mempengaruhi pemerintahan dan masyarakat. Ini mengikis kepercayaan terhadap institusi, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperparah ketidaksetaraan masyarakat. Ada berbagai bentuk korupsi, kayak suap, di mana pejabat menerima uang buat mempengaruhi keputusan, dan penggelapan, di mana dana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Bentuk lain korupsi termasuk nepotisme, favoritisme, sama penipuan. Yang parahnya, korupsi itu udah jadi masalah global yang mempengaruhi pemerintahan, mau itu di negara maju maupun di negara berkembang. Mulai dari skandal besar atau korupsi kelas kakap sampai praktik sehari-hari yang kecil-kecil. Prevalensinya nunjukin betapa mendesaknya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Memahami dinamika ini penting buat mengenali tantangan yang kita hadapi dalam mempromosikan pemerintahan yang baik dan keadilan sosial. Nah, ada beberapa negara yang dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi, yang berdampak signifikan ke warga dan ekonomi mereka. Misalnya kayak Somalia yang secara konsisten berada di peringkat teratas indeks korupsi, dengan kurangnya pemerintahan yang efektif dan maraknya kasus suap yang ada di sana. Terus ada Venezuela di rezim Nicolas Maduro yang dituduh melakukan penggelapan dan kesalahan pengurusan negara yang mengarah ke keruntuhan ekonomi yang parah dan krisis kemanusiaan. Begitu juga kejadian di Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un. Itu sangat dikenal dengan pemerintahan yang tertutup dan korupsi yang meluas, yang mengakibatkan kemiskinan dan penindasan terjadi di sana. Rezim-rezim korup ini nggak cuma memperkaya segelintir orang doang, tapi juga mengakibatkan para warganya itu kehilangan layanan dasar, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang menegaskan perlu adanya reformasi. Nah, sekarang kita coba studi kasus tentang korupsi di Venezuela sama Korea Utara, dua negara yang dirundung korupsi paling besar di dunia. Di Venezuela, konteks sejarah kekayaan minyak udah menyebabkan maraknya korupsi di sana, terutama di bawah rezim Nicolas Maduro. Perkembangan yang paling baru termasuk hiperinflasi dan kekurangan makanan sampai obat-obatan yang sangat mempengaruhi layanan publik dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Nah, kalau di Korea Utara, pemerintahan Kim Jong Un ini beroperasi dalam sistem yang sangat rahasia dan penuh kontrol, di mana korupsi meluas di kalangan pejabat. Ini udah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, termasuk kerja paksa dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Kedua negara ini nunjukin gimana korupsi nggak cuma merusak pemerintahan, tapi juga menghancurkan kehidupan warga biasa. Jadi nggak cuma sekedar uang dicuri sama orang, tapi efek dari pencurian uang itu bisa sampai mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kebutuhan dasar susah didapat, sampai hak asasi manusia juga hilang gara-gara pencurian uang itu. Gak cuma itu doang, korupsi juga punya dampak yang luas sama hubungan internasional dan ekonomi. Ini bisa menciptakan efek domino yang menghambat perdagangan dan investasi internasional. Ketika korupsi meluas, bisnis di negara tersebut bakal ngadepin resiko yang tinggi yang menyebabkan berkurangnya investasi asing. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Contoh paling simpelnya kayak di Indonesia kemarin, ketika Apple batal investasi di Indonesia, nggak jadi buka Apple Store. Mungkin ya kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ada efek domino yang terjadi yang kita nggak sadar. Sederhananya kayak lapangan pekerjaan yang seharusnya kebuka lebar malah nggak jadi. Harga iPhone sama aksesorisnya yang harusnya bisa ditekan malah nggak jadi. Lo bayangin ada berapa puluh juta orang yang pakai produk Apple di Indonesia. Itu baru contoh kecil batalnya investasi asing karena mereka takut sama tingkat korupsi di negara tersebut. Ya kalian bisa bayangin aja gambaran besarnya kayak gimana. Terus pertanyaan besarnya, sebenarnya bisa nggak korupsi itu dihilangin? At least diminimalisir biar nggak parah banget. Ternyata bisa, asalkan strateginya itu fokus ke transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan. Dan negara yang berhasil melakukan ini contohnya adalah Singapura. Singapura itu udah berhasil nunjukin kalau kerangka hukum yang kuat sama keterlibatan aktif masyarakat sipil ternyata bisa menciptakan hasil yang luar biasa. Ya lo lihat aja Singapura sekarang kayak gimana negaranya. Bahkan di pemerintahan Singapura itu berani taruh organisasi internasional kayak Transparency International sama Global Fund for Community Foundation buat ada di garda terdepan pemerintahan mereka, buat ciptain yang namanya transparansi sama akuntabilitas di pemerintahan. Jadi nggak usah heran kalau Singapura sekarang udah maju
maju banget. Intinya guys, di video ini kita udah tahu tentang kenyataan yang mengkhawatirkan soal pemerintahan paling korup di dunia, kayak Venezuela sama Korea Utara. Kita juga udah bahas bagaimana korupsi bisa ngerusak demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam memerangi korupsi itu nggak bisa diabaikan. Begitu juga sama peran organisasi internasional dalam perjuangan ini. Kesadaran sama tindakan itu sangat penting buat menghadapi masalah ini, dan kita semua sebagai masyarakat itu punya peran buat dimainkan. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar semakin banyak orang yang sadar dan ikut berdiskusi tentang perjuangan melawan korupsi. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.